Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Mukti Kusuma-Ayu dengan NIM 52134200026 dari Prodi Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal atau contoh perhitungan dari multiple effect evaporation. Yuk simak videonya. Oke, di sini sudah terdapat salah satu contoh soal dari multiple effect evaporation. Soalnya yaitu triple effect forward feed evaporator digunakan untuk menguapkan larutan gula yang mengandung 10% berat padatan ke larutan pekat 50%. Kenaikan titik didih larutan ini tidak tergantung pada tekanan. Dapat diperkirakan dari BPR derajat Celcius menggunakan rumus 1,78 X ditambah 6,22 X kuadrat, di mana X ini adalah fraksi berat gula dalam larutan. Uap jenuhnya pada 205,5 kPa dan suhu saturasinya sebesar 121,1 derajat Celcius. Tekanan di ruang uap efek ketiga sebesar 13,4 kPa, laju umpannya 22.680 kg per jam pada suhu 26,7 derajat Celcius. Kapasitas panas larutan cair atau yang biasa disebut dengan CP dapat dihitung menggunakan rumus 4,19 dikurangi 2,35 X kJ per kilogram Kelvin. Panas larutannya dianggap dapat diabaikan. Koefisien perpindahan panas telah diperkirakan dengan U1-nya sama dengan 3123, U2 sama dengan 1987, dan U3-nya sebesar 1136. Jika setiap efek memiliki luas permukaan yang sama, hitunglah luasnya, laju uap yang digunakan, dan penghematan uap. Oke, di sini sudah terdapat ilustrasi dari diagramnya ya teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaiannya. Pada step pertama ini kita sudah mendapatkan tekanannya atau P3-nya karena sudah diketahui di soal sebesar 13,4 kPa. Kemudian dari steam tabelnya kita mendapatkan T saturation atau suhu saturation sebesar 51,67 derajat Celcius. Kemudian kita menghitung BPR3 dengan menggunakan persamaan yang ada di soal dengan X3-nya atau XL-nya itu sebesar 0,5 dan didapatkan hasil BPR3-nya sebesar 2,45 derajat Celcius. Lalu kita dapat menghitung T3 atau suhu ketiga dengan rumus T saturation dikurangi BPR3 dan didapatkan T3-nya sebesar 54,12 derajat Celcius. Selanjutnya masuk di step kedua, kita membuat solid balance, making an overall and a solid balance dengan menggunakan rumus Fxf sama dengan L3x3 ditambah jumlah dari V-nya atau V1 plus V2 plus V3 dikalikan dengan 0. Didapatkan L3-nya 4.536 kg per jam. Setelah mendapatkan L3, kita bisa mencari total vaporized dengan menggunakan rumus F sama dengan L3 ditambah V1 plus V2 plus V3. Tinggal dimasukkan angkanya, kemudian didapatkan V1 plus V2 plus V3-nya sebesar 18.144 kg per jam. Nah, dari perhitungan ini kita asumsikan jumlah yang diuapkan itu di setiap efek adalah sama. Maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Masing-masing V-nya itu sebesar 6.048 kg per jam. Didapatkan dari perhitungan 18.144 dibagi dengan 3. Karena jumlah yang diuapkan di setiap efeknya itu sama. Setelah mengetahui V-nya, kita bisa membuat total material balance pada masing-masing efek.
pada L1 kita bisa menggunakan rumus F sama dengan V1 plus L1, didapatkan L1-nya itu sebesar 16.632 kg per jam. Selanjutnya untuk mencari L2 kita menggunakan rumus L1 sama dengan V2 plus L2, didapatkan L2-nya sebesar 10.584. Dan untuk L3-nya kita menggunakan rumus L2 sama dengan V3 plus L3, didapatkan L3-nya sebesar 4.536. Setelah mendapatkan L-nya, kita dapat membuat solid balance-nya nih dari masing-masing efek. Untuk mendapatkan X1 kita menggunakan rumus Fxf sama dengan L1 X1. X1-nya sama dengan 0,136. Untuk mencari X2 kita menggunakan rumus L1 X1 sama dengan L2 X2, didapatkan X2-nya sama dengan 0,214. Dan X3 kita menggunakan rumus L2 X2 sama dengan L3 X3. X3-nya didapatkan 0,5. Untuk langkah ketiga ini kita menghitung BPR di setiap efek ya teman-teman. Untuk rumus perhitungan BPR-nya sudah tertera di soal, jadi kita tinggal memasukkan fraksi dari masing-masing efeknya. Maka didapatkan BPR 1-nya itu sebesar 0,36 derajat Celcius, BPR 2-nya 0,65, dan BPR 3-nya itu 2,45. Setelah mengetahui masing-masing BPR-nya, kita bisa menghitung sigma dari delta T available dengan menggunakan rumus TS1 dikurangi T3 dikurangi jumlah dari BPR-nya. Didapatkan sigma delta T available-nya itu sebesar 65,97. Setelah itu kita menghitung delta T1, delta T2, dan delta T3 dengan rumus yang sama, yaitu sigma delta T dikali 1/U1 dibagi dengan 1/U1 plus 1/U2 plus 1/U3. Delta T1-nya didapatkan 12,40, delta T2 19,5, dan delta T3-nya sebesar 34,07 derajat Celcius. Oke, delta T1-nya sama dengan 15,56 derajat Celcius. Umpan dingin masuk ke efek nomor 1, maka efek ini membutuhkan lebih banyak panas, sehingga kita dapat meningkatkan delta T1 dan menurunkan delta T2 dan delta T3 secara proporsional. Sebagai perkiraan pertamanya, yaitu delta T2-nya sebesar 18,34 derajat Celcius dan delta T3-nya sebesar 32,07 derajat Celcius. Dari data tersebut, delta T1, delta T2, dan delta T3 didapatkan dari iteration S. Maka selanjutnya kita dapat menghitung titik didih sebenarnya dari solusi di setiap efek. Untuk T1 kita menggunakan rumus TS1 dikurangi delta T1, didapatkan T1 sama dengan 105,54. T2 menggunakan rumus T1 dikurangi BPR1 dikurangi delta T2, didapatkan T2 sama dengan 86,84. TS2 menggunakan rumus T1 dikurangi BPR1, didapatkan TS2-nya sebesar 105,18 derajat Celcius. Kemudian T3 dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah dituliskan, yaitu T2 dikurangi BPR2 dikurangi delta T3, didapatkan T3-nya 54,12 derajat Celcius. Dan yang terakhir kita dapat menghitung TS3 menggunakan rumus T2 dikurangi BPR2 dan didapatkan TS3-nya sebesar 86,19 derajat Celcius. Maka suhu di ketiga efek tersebut adalah sebagai berikut. Pada efek 1, TS1-nya sebesar 121,8
T1-nya 105,54, dan pada efek 2 itu TS2-nya sebesar 105,18 dan T2-nya sebesar 86,84. Untuk di efek ketiga, TS3-nya 86,19, T3-nya 54,12, dan yang terakhir pada kondensor itu TS4-nya sebesar 51,67. Memasuki step keempat, kita menghitung kapasitas panas cairan atau CP pada masing-masing efek. Dengan rumus CP sama dengan 4,19 dikurangi 2,35X. Tinggal dimasukkan X-nya di masing-masing efek. Didapatkan CPF-nya sebesar 3,955, CP1 3,869, CP2 3,684, dan CP3-nya sebesar 3,015. Setelah itu kita dapat menghitung entalpi uap dan panas laten pembuangan pada masing-masing efek. Untuk efek 1, H1-nya kita menggunakan rumus HS2 ditambah 1,884 BPR1 didapatkan H1 2685 kJ per kilogram. Lambda S1-nya menggunakan rumus yang sudah tertera didapatkan 2200 kJ per kilogram. Pada efek 2, H2 kita menggunakan rumus HS3 ditambah 1,884 BPR2 didapatkan H2-nya 2655 kJ per kilogram. Dan lambda S2-nya kita dapat mencari menggunakan rumus H besar 1 dikurangi H kecil S2 didapatkan 2244. Pada efek 3 hampir sama seperti efek 2 caranya. H3-nya didapatkan 2600 dan lambda S3-nya didapatkan 2294. Kita masuk ke perhitungan raca bahan dan energi. Pada efek 1 itu kita menggunakan rumus F sama dengan L1 plus V1. Kemudian dari rumus itu kita jabarkan rumusnya menjadi F dikali CP dikali TF min 0 ditambah S lambda S1 sama dengan L1 CP1 T1 min 0 ditambah V1 H1. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya dan didapatkan persamaan yang ada pada pekerjaan berikut ini. Selanjutnya di efek kedua menggunakan rumus L1 sama dengan L2 plus V2. Kemudian dijabarkan rumusnya menjadi sebagai berikut dan didapatkan persamaannya sebagai berikut setelah memasukkan angka-angkanya. Di efek ketiga juga sama, kita menggunakan rumus L2 sama dengan L3 plus V3, rumusnya dijabarkan dan ditemukan persamaannya. Dari beberapa persamaan tersebut maka diperoleh L1 sama dengan 17.078, S-nya 8.936, V3-nya 6.532, L2 11.068, V1-nya 5.602, V2-nya 6.010, dan L3-nya 4.536. Oke, pada step kelima ini atau langkah kelima kita mulai menghitung nilai Q dan A di setiap efeknya. Untuk Q1 menggunakan rumus S dikali lambda S1 didapatkan 5,460 kali 10 pangkat 6. Q2-nya V1 dikali lambda S2 didapatkan 3,492 kali 10 pangkat 6. Q3-nya V2 dikali lambda S3 didapatkan 3,830 kali 10 pangkat 6. A1, A2, A3 kita dapat menghitungnya menggunakan rumus yang sama. Didapatkan A1
sama dengan 112,4, A2-nya 95,8, dan A3-nya 105,1, masing-masing menggunakan satuan meter kuadrat. Kemudian kita dapat mencari luas permukaan rata-rata atau AM. Dengan menggunakan rumus A1 plus A2 plus A3 dibagi dengan 3, didapatkan AM-nya 104,4 meter kuadrat. Pada step ke-6 ini kita membuat solid balance baru dengan L1 17.078, L2 11.068, dan L3 4536. Di perhitungan step ke-6 ini rumusnya sama seperti pada step kedua, hanya saja yang berbeda yaitu pada L1, L2, dan L3-nya. Untuk step ke-6 ini, X1-nya didapatkan 0,133, L2-nya 0,205, dan X3-nya itu 0,5. Masuk di step ke-7, kita menghitung BPR baru di setiap efek. BPR juga rumusnya masih sama. Kemudian BPR 1 didapatkan 0,35, BPR 2 didapatkan 0,63, dan BPR 3 didapatkan 2,45 derajat Celcius. Kita menghitung sigma delta T available dengan rumus sebagai berikut, dan didapatkan hasilnya 66 derajat Celcius. Setelah itu kita dapat menghitung delta T1, delta T2, dan delta T3. Masing-masing dari ini itu menggunakan rumus yang sama ya teman-teman. Untuk delta T1 sendiri menggunakan rumus delta T1 dikali A1 per AM didapatkan 16,77 derajat Celcius. Delta T2-nya sama seperti delta T1 rumusnya didapatkan 16,86. Delta T3 sama juga, didapatkan hasilnya 32,34 derajat Celcius. Lalu kita menghitung sigma delta T dengan menjumlahkan delta T1, delta T2, delta T3. Didapatkan hasilnya itu sebesar 65,97 derajat Celcius. Jadi di sini nilai delta T aksennya itu diatur ulang sehingga didapatkan delta T1 aksennya itu sebesar 16,77, delta T2 aksennya 16,87, delta T3 aksennya itu 32,36, dan sigma delta T-nya 66. Jadi kita bisa menghitung titik didih sebenarnya di setiap efek. Untuk menghitung titik didih ini, rumusnya sama persis seperti pada step ketiga, hanya saja ada beberapa data yang berubah. Jadi di sini didapatkan T1-nya 104,33, T2-nya 87,11, TS2-nya 103,98, T3-nya 54,12, TS3-nya 86,48. Oke, kita masuk di step yang terakhir atau step ke-8. Kita menghitung CP. CP dengan rumus yang masih sama, yaitu 4,19 dikurangi 2,35X. Didapatkan CPF-nya 3,955, CP1-nya 3,877, CP2-nya 3,705, CP3-nya 3,015. Oke, saatnya kita menghitung entalpi uap dan panas dalam pembuangan baru. Ini juga rumusnya masih sama pada step yang atas ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu membahas rumusnya lagi. Maka H1-nya itu didapatkan 2683, lambda S1-nya 2200. Kemudian pada efek 2, H2-nya 2655, lambda S2-nya 2243, dan yang terakhir di efek ketiga, H3-nya 2600, lambda S3-nya 2293 kJ per kilogram. Lalu kita bisa menghitung neraca bahan dan energi pada masing-masing efek.
rumusnya juga masih sama pada step-step yang atas. Jadi untuk efek pertama itu F-nya sama dengan L1 plus V1, lalu rumusnya dijabarkan dan didapatkan persamaan baru. Begitu pula dengan efek 2 dan efek 3. Dari beberapa persamaan itu, maka diperoleh L1-nya 17.000 lebih 5 kg per jam, L2-nya 10.952, L3-nya 4.536, V1-nya 5675, V2-nya 6053, V3-nya 6416, dan S-nya sama dengan 8960. Setelah didapatkan hasilnya, kita mulai menghitung nilai Q dan A di setiap efeknya. Masih menggunakan rumus yang sama pada step yang atas, maka didapatkan Q1-nya sama dengan 5,476 kali 10 pangkat 6, Q2-nya 3,539 kali 10 pangkat 6, Q3-nya sama dengan 3,855 kali 10 pangkat 6. Lalu kita menghitung A1 dengan menggunakan rumus Q1 dibagi dengan U1 dikali delta T 1 aksen. Didapatkan A1 sama dengan 104,6 meter kuadrat. Begitu pula untuk menghitung A2 dan A3, kita menggunakan rumus yang sama seperti A1. Didapatkan A2 105,6 dan A3-nya 104,9. Lalu kita bisa menghitung luas permukaan rata-rata dengan menggunakan rumus A1 plus A2 plus A3 dibagi 3. Didapatkan hasilnya 105,0. Setelah menghitung semuanya, kita dapat menghitung steam ekonomi dengan menggunakan rumus V1 plus V2 plus V3 dibagi dengan S. Didapatkan steam ekonominya itu sebesar 2025. Setelah kita melakukan perhitungan pada step 1 hingga 8, maka kita dapatkan luas rata-ratanya setiap efek atau AM-nya sama dengan 105,0 meter kuadrat dan steam ekonominya sebesar 2,25. Oke, itu tadi penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.